Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Lelatul Ulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait varian COVID-19 yang baru atau yang biasa dikenal sebagai varian Omikron. Pada pembahasan kali ini ada 6 pembahasan yang bisa teman-teman baca di layar. Oke, pembahasan pertama yaitu terkait sejarah Omikron. Pada tanggal 7 Desember 2021, WHO mengumumkan bahwa terdapat 57 negara yang telah terkonfirmasi keberadaan varian Omikron. Varian ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri, sudah ada 5 kasus positif COVID-19 Omikron di Indonesia setelah Kementerian Kesehatan mengumumkan tambahan 2 kasus yang berasal dari pelaku perjalanan dari London. Lalu, pembahasan yang kedua terkait perbedaan varian Omikron dengan varian Delta. Oke, yang pertama ini ada tingkat penyebarannya. Penelitian menunjukkan COVID-19 varian Delta 2 kali lebih menular apabila dibandingkan varian sebelumnya. Sedangkan menurut WHO, COVID varian Omicron lebih menular 70 kali dibandingkan varian Delta. Perbedaan yang kedua yaitu varian Delta pertama kali teridentifikasi di India. Lalu untuk varian Omikron teridentifikasi pertama kali di Afrika Selatan. Perbedaan yang ketiga yaitu terkait efektivitas vaksin. Tingkat keparahan Delta hingga kematian berkurang terhadap orang yang divaksin lengkap. Namun, pada varian Omikron masih membutuhkan bukti lebih lanjut lagi. Perbedaan yang ketiga yaitu gejala yang dialami pada Omikron lebih ringan dibandingkan Delta. Pasien Omikron akan mengalami gejala pilek, kelelahan, bersin-bersin, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Sedangkan pada pasien Delta akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, anosmia, dan sakit tenggorokan. Lalu, posisi level keterjangkitan di Indonesia bisa teman-teman lihat di layar masing-masing. Indonesia menempati peringkat ke-6 pada laporan Gisaid. Hal ini ada 7.819 kasus COVID-19 varian Omikron di 28 negara wilayah Asia hingga Rabu 12 Januari 2022. Tercatat Indonesia menempati peringkat ke-6 di wilayah Asia dengan jumlah kasus COVID-19 varian Omikron yang dilaporkan sebanyak 432 kasus per 12 Januari 2022. Nah, dari peringkat tersebut ada nih kontradiksi kondisi saat Omikron mengancam libur Natal dan Tahun Baru. Varian Omikron yang ditemukan menjelang akhir tahun ini menuai polemik di masyarakat. Sebagian orang menduga varian Omikron hanyalah skenario yang mengancam libur Natal dan Tahun Baru. Menanggapi hal ini, Direktur Lembaga Biologi Profesor Dr. Amin Subandrio menegaskan bahwa tidak ada yang benar-benar menginginkan pandemi COVID ini terjadi. Dari kontradiksi tersebut, angka positif Omikron ini disumbangi oleh pelawat luar negeri. Berdasarkan pemantauan Kemenkes, kasus Omikron selama Desember 2021 tercatat sebanyak 136 orang. Angka itu terus bertambah hingga 8 Januari 2022 dengan total kasus baru mencapai 278 orang. Sebagian besar kasus Omikron berasal dari orang-orang yang melakukan perjalanan luar negeri. Hal ini didukung oleh ungkapan juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Nah, di sini ada beberapa kasus yang melingkupi kaburnya seorang pasien Omikron.
Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah mafia karantina yang muncul di tengah pandemi COVID. Istilah ini merujuk pada mereka yang menawarkan jasa meloloskan penumpang dari luar negeri tanpa prosedur karantina saat tiba di Indonesia. Keberadaan mafia karantina kian menjadi sorotan publik setelah kasus kaburnya selebgram Rachel V-nya dari kewajiban karantina. Dari kasus-kasus tersebut, maka kebijakan pemerintah di sini ada 4 kebijakan, yaitu yang pertama, pemerintah kembali menerapkan PPKM level 2 di beberapa provinsi di Jawa Bali hingga 17 Januari 2022. Beberapa wilayah yang menerapkan PPKM antara lain yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali. Lalu kebijakan kedua yaitu melarang orang asing yang memiliki riwayat perjalanan di beberapa negara. Pemerintah Indonesia mulai mengumumkan orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari sejumlah negara di Afrika bagian selatan dilarang masuk wilayah Indonesia. Negara-negara pun ada juga yang di blacklist dari daftar Indonesia, antara lain yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Nigeria, dan Hong Kong. Kebijakan yang ketiga yaitu menghentikan pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara-negara tersebut. Hal ini untuk meminimalisir WNI atau WNA yang akan berpergian ke luar negeri ataupun masuk ke Indonesia. Kebijakan terakhir dari pemerintah yaitu WNI dan WNA yang pernah melakukan kunjungan atau transit dalam kurun waktu 14 hari ke negara-negara tersebut akan melakukan karantina sebanyak 7 kali 24 jam dengan 2 kali tes CPR. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.